Perkenalkan, nama saya Jessica Ayu Puspitasari dengan NIM 040. Perkenalkan, nama saya Segi Berkrisya Aslam dengan NIM 044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 047. Dan saya Abdullah Kemal Rizal dengan NIM 051. Kami dari kelompok 1B. Di sini kami akan menjelaskan tentang Cara mengukur dan membaca hasil pengukuran menggunakan avometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar tentang membaca dan mengukur menggunakan avometer, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih avometer itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian avometer. Avometer yang juga dikenal sebagai multimeter adalah alat ukur elektronik yang dapat mengukur beberapa parameter listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi. Nama avometer berasal dari singkatan A yaitu ampere, V untuk volt, dan O untuk ohm, menunjukkan kemampuan alat ini untuk mengukur tiga besaran listrik tersebut. Multimeter dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk mengukur tegangan, baik tegangan AC maupun DC, lalu mengukur arus. Selanjutnya bisa juga untuk mengukur resistansi, untuk mengetahui nilai hambatan listrik dalam rangkaian atau komponen. Avometer juga terdiri dari dua jenis, yaitu avometer analog yang menggunakan jarum penunjuk pada skala untuk menunjukkan hasil pengukuran, dan avometer digital yang menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka pada layar digital. Avometer sangat penting dalam bidang elektronik dan kelistrikan untuk diagnosis dan pemecahan masalah pada peralatan listrik dan elektronik. Avometer memungkinkan teknisi dan insinyur untuk memeriksa integritas rangkaian, mendeteksi masalah, dan memastikan bahwa perangkat bekerja dengan benar. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen dari avometer yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen-komponen dari avometer ini. Yang pertama ada kotak meter atau cover, merupakan cangkang atau bodi multimeter berfungsi sebagai tempat komponen-komponen dari alat-alat tersebut. Nah, yang kedua di sini ada skala. Skala ini adalah deretan angka yang menunjukkan hasil dari suatu pengukuran. Di dalam multimeter banyak sekali angka yang berbeda-beda. Pastikan angka yang dibaca adalah skala yang ingin diukur. Contohnya, jika ingin mengukur volt, mengukur ohm, dan ampere, itu memiliki skalanya sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga di sini ada jarum penunjuk meter. Berfungsi sebagai penunjuk nilai besaran dari hasil pengukuran, yaitu volt, ohm, atau ampernya. Dan yang keempat, ini ada zero adjusting screw. Zero adjusting screw ini berfungsi untuk mengukur kedudukan dari jarum penunjuk saat dikalibrasi dengan cara memutar ke kiri atau enggak memutar ke kanan menggunakan obeng PP atau obeng minus. Lalu yang kelima di sini ada zero ohm adjusting knob, berfungsi untuk mengukur jarum penunjuk skala pada posisi 0 ohm. Hal ini digunakan pada saat mengkalibrasi multimeter dan dilakukan pada saat akan mengukur hambatan atau resistansi.
Lalu di sini selanjutnya ada lubang kutub. Lubang kutub yang pertama di sini ada lubang kutub positif, yaitu yang nomor 6. Ini berfungsi sebagai tempat masuknya tes lead kutub positif yang berwarna merah. Itu ada kabel warna merah, bisa kalian lihat itu untuk tempat lubang dari kabel positif itu. Nah, lalu selanjutnya ada saklar pemilih yang di tengah, itu berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas pengukuran. Multimeter analog mempunyai 4 posisi pengukuran, yaitu AC volt. Bisa kalian lihat AC volt ini di sebelah kanan atas. Lalu yang kedua ada DC volt di sebelah kiri atas, di sampingnya AC volt. Lalu ada DC miliampere, DC miliampere di sebelah kanan, di sebelah kiri bawah. Lalu ada hambatan di sebelah kanan bawah. Nah, lalu yang ke-8 ada lubang kutub min. Itu letaknya ada di bawah pas dari lubang kutub plus. Ya, fungsinya yaitu untuk tempat masuknya lattice kutub negatif yang berwarna hitam. Nah, lalu yang terakhir ada tes lead positif sebagai sumbu positif dan dipasang di terminal positif multimeter. Begitu juga dengan satunya lagi yang tertinggal, ada tes lead minus dan juga tes lead plus. Ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan avometer pada baterai dan juga pada resistor. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan mengukur tegangan DC dengan menggunakan baterai. Nah, karena baterai yang kita ukur ini berukuran 1,5 volt, maka skala yang kita gunakan adalah 2,5 seperti ini. Mas, kenapa kok menggunakan yang skala 2,5? Kok nggak menggunakan yang skala 1000 atau 250? Nah, mengapa begitu? Karena kita teruskan di sini, kita akan mengukur tegangan baterai dengan menggunakan avometer. Dan harap diperhatikan dulu ya, untuk kabel yang hitam ini untuk minus dan kabel merah ini untuk plus. Dan kita lihat juga keterangan pada baterainya, bagian minusnya di mana dan bagian plusnya di mana. Di sini kita sudah menggunakan skala 2,5
untuk mengukur baterainya. Jadi langsung saja kita ukur. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk skalanya berada di angka 150. Di sini jarum menunjukkan angka 150. Nah, karena kita menggunakan skala 2,5, untuk dikonversi ke 250 ini adalah nilai maksimal dari skala yang ada di sini. Maka perlu dikalikan 100. Maka untuk hasil pembacaannya yaitu 150 tadi dibagi dengan 100, hasilnya itu 1,5 volt. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengukur tegangan AC pada avometer. Nah, langkah pertama yaitu kita harus memastikan skala selektor terdapat pada AC voltase. Nah, kemudian seperti yang kita tahu, tegangan AC dari PLN itu sendiri adalah sekitar 220 volt. Jadi kita di sini menggunakan skala selektornya 250. Kemudian kita hubungkan probe kepada sumber tegangan. Nah, hasil pengukuran di avometer menunjukkan angka yaitu 220 volt. Baik, selanjutnya di sini kita akan mengukur hambatan pada resistor ini. Langkah pertama yaitu mengatur selektor pada ohm. Karena kita menggunakan resistor yang bernilai 1000, mari kita buktikan apakah benar nilainya 1000. Langkah pertama yaitu di sini kita akan melakukan kalibrasi, yaitu menghubungkan probe merah dan hitam agar jarum menunjukkan nilai 0. Kita putar adjustment ini agar menunjukkan nilai 0. Oke, setelah nilai pada 0, kita mengukur menggunakan resistor. Baik, di sini hasil pembacaan adalah 1. Karena hasil pembacaan 1, maka dikalikan pada selektor, ya ini 1000. Jadi nilai pada resistornya adalah 1000 ohm. Terkadang semua yang baik harus berakhir. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan dan menjadi bagian dari momen spesial ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat dan jangan menyerah.